Mulai? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, baik nikmat kesehatan, kekuatan, terutama taufik dan hidayahnya, kita bisa istiqomah. Alhamdulillah, secara khusus pada malam hari ini ada malam ke-15 bulan Sya'ban, ya, atau bahasa Arabnya nisfu Sya'ban, pertengahan malam Sya'ban. Oleh karena malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban, maka kajian kita hari ini secara khusus tentang nisfu Sya'ban, ya. Yang pada awalnya sebagaimana yang kita rencanakan seperti biasa adalah kajian hadis kitab Sahih Bukhari, ya, tapi itu tadi karena malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu ada dua kitab yang saya pegang ini. Tadi saya baru download ini, baru saya print. Madza fi Sya'ban, ya, ada apa pada malam Sya'ban ini, bulan Sya'ban. Karangan Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Beliau ini saya kira tokoh yang luar biasa, yang di Indonesia ini banyak sekali santrinya, banyak sekali muridnya, termasuk santri dan murid yang penerusnya hari ini, yaitu Syekh, siapa namanya, Syekh Ahmad, ya, yang putranya yang melanjutkan, ya, yang melanjutkan sekarang. Ini karangannya sangat banyak dan salah satunya yang ini secara khusus bicara tentang bulan Sya'ban, dan secara khusus nanti ada tema tentang nisfu Sya'bannya. Yang kedua ini juga sebenarnya lebih dahulu, yaitu Husnul Bayan fi Lailati An-Nisfi min Sya'ban, karangan Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghimari, atau biasa juga Al-Ghumari. Ini juga seorang ulama besar, ya, seorang ulama besar yang karangannya sangat banyak. Tapi ini beliau dari Maroko. Kalau tadi ini kan sangat terkenal karena banyak muridnya di Indonesia yang ada di Mekah. Ini dari Maroko, biasa paling populer juga dengan Syekh Abdullah Al-Ghimari, ya, itu disingkat. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Maroko. Ini ahli hadis tapi sufi. Ahli hadis. Sama juga beliau Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi juga ahli hadis, sangat banyak karangannya tentang hadis. Banyak juga cenderung ke sufi. Makanya pengamalan dalam nisfu Sya'ban ini banyak yang sifatnya memang amaliyah ubudiyah, ya, terutama di daerah-daerah Yaman. Nah, oleh karena itu walaupun
dalam waktu yang singkat ini kan tak mungkin juga bisa selesai. Saya baru sempat tadi membaca sekilas ini, cuma ada beberapa hal yang penekanan-penekanan terutama berkaitan dengan hadisnya yang paling tidak menjadi dasar-dasar ya. Pertama saya memulai tentang ada pembahasan khusus tentang nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban ini memang di kalangan para ulama termasuk malam yang sangat ditunggu-tunggu ya, karena kemuliaannya yang sangat luar biasa dibandingkan daripada malam-malam yang lain ya. Jadi kalau di dalam kitabnya ini secara umum tentang bulan Sya'ban itu banyak sekali kejadian. Nah, limada wa mada fi syahri Sya'ban? Nah, baru beliau menjawabnya wa fi syahri Sya'ban minal hawadits wal waqa'i ma yastahiqu al-ihtimam wal ainaya. Ya, jadi pada bulan Sya'ban ini banyak sekali kejadian-kejadian sangat penting kita tahu ya. Sangat penting dan nanti ada banyak yang diuraikan di sini, mulai dari tahwilul kiblat dan seterusnya. Sebelum kita menguraikan lebih lanjut apa isi kitab ini, mari kita dulu memulai dengan membaca surah Al-Fatihah Umul Kitabi dengan niat sebagaimana yang biasa kita naikkan lillahi dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi dan rasul, kemudian ahli bait al-kiram, pada khulafaur rasyidin, para sahabat Rasulullah, kemudian para ulama ya, para mujahid, para syuhada, khususnya pengarang kitab Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi, Sayyid bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, dan juga pengarang kitab Husnul Bayan fi Lailatul Nisfi Sya'ban Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gimari. Sekaligus juga kita niatkan dengan membaca kitab ini menjadi tawasul ya, jadi tawasul untuk kita niatkan untuk dapat keberkahan dari kedua tokoh ulama ahli ibadah, ahli arif billah. Keberkahan beliau kita tawasulkan juga untuk kita diselamatkan oleh Allah dari segala macam musibah, bencana, khususnya menolak dan mengusir wabah virus corona ini. Syai'ulillahillahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sekali lagi kita tidak mungkin bisa membaca semuanya dengan tuntas dan rinci dari kitab ini, hanya mungkin hal-hal yang dianggap penting dan terkait dengan kondisi kita saat ini. Saya langsung ini pada halaman ke berapa ini? Halaman 66 itu Lailatul Nisfi min Sya'ban secara khusus. Yang tadi saya menyebutkan itu beliau menguraikan tentang kejadian-kejadian penting pada bulan Sya'ban itu. Misalnya tahwilul kiblat. Jadi peralihan arah kiblat, karena dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau itu menghadap ke Ka'bah ya. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah itu beliau menghadap kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Ya, jadi oleh para ulama tafsir ketika menguraikan ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu diantara pendapatnya beliau menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan, jadi 1 tahun setengah. Ada ulama yang memberikan keterangan kenapa Nabi ketika nyampe di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Salah satu diantaranya bagian dari strategi Rasulullah untuk menundukkan hati kaum Yahudi, ya, karena Baitul Maqdis itu kan kiblatnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini dihadapi oleh Rasulullah bukan dengan kekerasan, bukan dengan frontal, dengan perang fisik, tetapi
melalui diplomasi. Salah satu diantaranya ya ini juga bagian dari strategi dakwah itu. Nah itu juga nanti lebih rinci secara politik itu tercantum dalam Piagam Madinah. Nah, itu isinya sebenarnya orang Yahudi. Nanti tahun kedua di amandemen masuklah Nasrani. Tahun ketiga di amandemen masuklah Majusi dan seterusnya. Nah, itulah politik. Nah yang terjadi peperangan itu ketika itu mereka mereka mulai sudah main kekerasan dan akidah umat sangat terancam. Nah, dalam konteks itulah kemudian terjadilah banyak peperangan. Nah itu. Jadi waqatilul ladzina fisabilillahi alladzina yuqatilunakum. Jadi perangilah, musuhilah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi nah itu. Nah, setelah 16 atau 17 bulan, nah inilah jadi dalam Al-Baqarah itu ayat 142 ya. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Nabi itu udah mulai gelisah, selalu menengada ke atas meminta turunlah ayat itu. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, arahkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah masjid. Nah, kejadiannya itu pada bulan Sya'ban. Saya baca kemarin di di apa lagi fikih sunnah dengan al-fiqh al-islami adillatu itu sekitar tanggal 12 Sya'ban itu. Jadi menjelang ini. Ya, nah itulah saja itu. Nah, itu kejadiannya pada bulan Sya'ban. Nah, yang kedua ya raful a'mal. Jadi pada bulan Sya'ban ini seluruh amalan kita itu adalah diangkat naik, dilapor ya, raful a'mal. Ya, jadi mimmaza syahrul Sya'ban al-ma'rufah, di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang populer adalah raful a'mali fihi. Jadi pada bulan Sya'ban ini adalah amal-amal kita ini dilapor ya kepada Allah ya. Nah, ini ditegaskan dalam hadis An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah ya. Jadi Usama putranya Zaid itu biasa bertanya kepada ya Rasulullah lim araka tasumu min syahri minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Jadi bagaimana pendapat engkau berpuasa pada bulan di antara bulan-bulan itu, kenapa Sya'ban? Nah, baru beliau menjawab zaka syahrun. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi pada bulan Sya'ban itu sebagai bulan di antara Rajab dan Ramadan banyak manusia yang lalai dari situ. Nah, baru ini adalah pengejaran wa huwa syahrun turfa'u fi al-a'malu ila rabbil alamin. Jadi Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal kita ini dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu wa hibbu ayurfa amali wa ana shaimun. Dan disitulah saya suka ya amal-amalku itu yurfa ya, dilaporkan ya, jadi lapor ketika wa ana shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi ya berpuasalah, terutama misalnya besok, kalau juga tadi hari ini juga, apalagi besok kan hari Kamis juga, jadi itu bisa berlipat. Ini hadis riwayat An-Nasa'i ya, jadi Nasai Ahmad juga menyampaikan hadis ini. Jadi salah satu di antara kemudian itu ya. Nah, sama kalau laporan apa itu mingguan kan Senin dan Kamis. Nah, itu juga alasannya itu. Kenapa Nabi berpuasa Senin dan Kamis? Karena pada hari itu juga dilaporkan. Itu laporan mingguan namanya. Kalau ini laporan tahunan. Ya, jadi pada bulan Sya'ban. Nah, banyak kejadian-kejadian sini, termasuk laporan sudah ya, ini jamak waraful asbu'i, ada laporan mingguan itu tadi ya. Jadi kurang tentang Senin dan Kamis ya, araful al-asbu'i ya, auril a'mali Allah tabaraka wa taala. Ini biasa ya. Ini juga takdirul al-a'mar. Nah, ini ya, jadi takdirul al-amal. Nanti ada ini penamaan itu, penamaan malam-malam, nama-nama Lailatul Nisfi Sya'ban. Nah, termasuk nanti penentuan ya, itu penentuan tentang takdir, penentuan.
Fadlu asyamu fi Sya'ban. Ini kalau keutamaan puasa di bulan Sya'ban, ini saya sangat masyhur ini, sangat masyhur. Jadi di antara di luar daripada bulan Ramadan, bulan yang sangat afdal untuk berpuasa adalah pada bulan Ramadan. Kalau ini sih saya kira inilah tidak terlalu lah karena udah sangat sering kalau yang ini, yaitu pada bulan Sya'ban. Nah, termasuk bulan Sya'ban ini syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min mazaya syahrul Sya'ban. Jadi wa min mazaya syahrul Sya'ban, di antara keistimewaan juga bulan Sya'ban ini adalah annahu asyahrul ladzi nazala fihi ayatus shalah wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, ini ayat juga turun pada bulan Sya'ban. Nah, karena ayat ini ya ayat yang memerintahkan tentang bersalawat, ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, ya, bersalawat dan salamlah kepadanya. Jadi karena ayat ini turun pada bulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban, maka ya bulan Sya'ban ini juga disebut dengan syahrul as-shalah. Jadi ini satu kemuliaan. Jadi memperbanyak salawat pada bulan Sya'ban ini juga bagian dari satu keutamaan, ya. Jadi pahalanya saya kira udah luar biasa pada bulan Sya'ban itu. Ini keutamaan salawat banyak, ya. Tapi saya kira dasar ini min fadaili shalah ala nabi, ya, keutamaan salawat. Nah, yang berikutnya bulan Sya'ban ini adalah syahrul Quran, ya, syahrul Quran. Ya, jadi termasuk di antara keutamaan pada bulan Sya'ban ini dan amalan-amalan yang sangat bagus itu adalah perbanyak bacaan Al-Quran. Ya, terutama para penghafal Al-Quran memang pada bulan inilah biasa didaras bacaan. Jadi Ja'afi ba'dil asar, jadi sebagian al-asar ini ada banyak keterangan para ulama. Salah satu diantaranya yang disebut dengan asar itu adalah apa yang pernah dilakukan atau disampaikan bahkan menjadi kebiasaan di kalangan para tabi'in. Itu namanya asar. Ya. Walaupun ada juga yang menyebutkan di kalangan para sahabat. Nah, itu termasuk asar. Cuma istilah yang sering muncul dalam dunia ilmu hadis itu adalah satu hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga khabar, yang keempat adalah asar. Nah, ini banyak di kalangan para ulama. Ada ulama yang kadang-kadang begitu menyebut asar itu dimasukkan itu juga masuk kategori hadis, masuk kategori sunnah, masuk kategori khabar. Makanya itu ada namanya doa-doa ma'tsur. Nah, itu maksud dari kata asar. Artinya doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah, biasa dibaca oleh para sahabat, biasa dibaca oleh para tabi'in dan juga para ulama. Itu namanya doa ma'tsur. Nah, itu alasannya sehingga asar itu masuk kategori apa yang pernah dilakukan Nabi. Tapi secara umum biasanya adalah asar itu apa yang dilakukan oleh para sahabat atau oleh para tabi'in. Nah, itu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bahwa nama Sya'ban ini adalah syahrul Quran, ya. Wa ma'lum anna qiraatal Qur'ani matlubatun fi kulli zaman, ya, walaupun memang diketahui bahwa
ya membaca Al-Quran itu ya dituntut bukan hanya pada bulan Sya'ban, tapi seluruh waktu dan kapan saja itu memang satu tuntutan. Nah, akan tetapi secara khusus ya tata'akkadu fil azminatil mubarakah al-musyarrafah ya seperti ka Ramadan wa Sya'ban wa Makkah al-Mukarramah wa Raudah al-Musyarrafah wal mawasim al-mufaddalah. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang di mana dengan tempat dan waktu itu kita baca Al-Quran maka nilainya itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Seperti kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan tentu kan berbeda nilainya ketika kita membaca di bulan yang lain. Begitu juga Sya'ban. Begitu juga kita membaca Al-Quran ketika di Makkah Al-Mukarramah itu berbeda dengan kita baca di Pontianak. Ya, termasuk dari Raudah. Ya, Raudah itu ya di antara mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kamarnya, ya tempat dulu kamarnya Aisyah di situ, beliau wafat di situ, nah beliau dimakamkan di situ, antaranya itu namanya Raudah. Orang kalau baca Al-Quran di situ tentu nilainya jauh lebih tinggi. Ya demikian juga musim-musim yang lebih diutamakan. Nah jadi itu salah satunya. Jadi ini ada keterangan juga bahwa ya walaupun hadisnya ini dhaif ya. Jadi ya ini kata kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ya ruwaina bisnadin dhaif an Anas ya ada hadis bahwa dulu orang-orang muslim itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu memang betul-betul mereka mempersiapkan itu mushaf Al-Quran baru dia baca. Lalu dia sudah mempersiapkan untuk mengeluarkan zakatnya untuk orang miskin dan seterusnya. Ya, untuk persiapan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban juga disebut Syahrul Qurra, yaitu tadi karena memang Al-Quran itulah para ahli Quran ini itu mulai mendaras ya, karena bulan Ramadan itulah berkali-kali hafalannya tuntas. Nah, karena jadi bulan Sya'ban memang sudah mulai ya, sudah mulai. Jadi itulah salah satu ya. Mazhabi wa fadal. Ini fadilah ke Al-Quran. Ini kita makan ini. Ini usaha Al-Quran ini. Syafa'atul ya ta'budu bi tilawatihi wa syafa'atul Quran li ahlihi. Syafa'atul Quran. Al-Quran mu'jizatun baqiyah. Jadi ini banyak tentang at-tabarruk bil Quran ya. Syarafu hamilihi ya, para penghafal Al-Quran ini banyak diuraikan ini luar biasa. Nah, ini termasuk ini at-tabarruku bil Quran ya, tabarrukan ya, jadi membaca Al-Quran itulah biasa kalau kita membaca Al-Quran sebagai niat tabarruk ya, memiliki keberkahan ya, itu juga bagian-bagian terpenting ini juga banyak sini semua dijelaskan ya. Jadi warawa wa min khasasil Quran annahu yutabarraku bihi. Qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun ya musaddiqul alladzi baina yaday. Jadi Al-Qur'an itu penuh keberkahan. Nah, jadi itulah dasarnya sehingga tabarruk. Wa rawa Darimi bisnadin sahih anna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu kana yadal mushaf ala wajhi. Nah ini yang aneh ini. Jadi biasa Al-Quran itu dicium. Saya pernah bacaan itu. Apa namanya itu? Video ya. Kan ada ustadz itu. Apa sih itu Al-Quran kok dicium-cium begini? Ngapa Al-Quran dicium? Nah itu kan padahal ulama itu sudah menjelaskan begini. Itu bagian dari ta'zim. Ini tabarruk. Jadi cium. Nah, ini ada hadisnya. Ini ada apa? Warawa dalam hadis Ad-Darimi. Ini bisnadin sahih. Ya, jadi Ikrimah bin Abi Jahal ini seorang sahabat radhiyallahu anhu. Karena ya al-mushaf ala wajhi. Jadi beliau meletakkan mushaf itu di wajahnya. Maksudnya beliau ini cium. Ya, memang saya pribadi ketika masih kecil kalau belajar Al-Quran itu kita belum buka Al-Quran. Saya pertama duduk baik-baik dalam posisi yang duduknya itu apalagi menghadap ke kiblat, kemudian sarung itu dibarkan sarung. Nah, setelah itu dicium. Nah, dicium.
Dalam pengertian begini, ya sudah itu baru dibuka. Itu begitu bagusnya tata kerama yang diajarkan oleh pak guru-guru kita terdahulu. Jadi ada apa namanya etika ya, ada etika. Kan ada sekarang apa ini Al-Quran dicium-cium ada. Ya biasalah setiap orang ya. Nah, wa yaqulu kitabu rabbi. Jadi sambil dia cium lalu mengatakan ini kitabnya Tuhanku. Jadi begitu juga wa min barakatihi an qiraata surat minhu wa ayat mutar anil qari. Ya, jadi salah satu juga keberkahan dari Al-Qur'an dibaca itu ya baik ayat-ayat surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu itu bisa menolak ya setan dari pembacanya itu. Jadi banyaklah manfaatnya tergantung dari niat-niat yang kita baca itu. Itu bagus apalagi kalau kita berkumpul. Maka itulah sebabnya banyak kebiasaan para ulama ya berkumpul untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dengan niat-niat seperti itu. Itu bagus. Ini keberkahan la ilaha illallah. Istighfar. Ini pada bulanan semua nih, bulan Sya'ban ini keutamanya itu. Jadi pokoknya amalan-amalan baca istighfar, baca la ilaha illallah pada bulan Sya'ban ini itu luar biasa ya, luar biasa. Ya, sayyidul istighfar, biasa nih istighfar itu diistiqomahkan itu. La ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa a'budu ahlika wa stata'tu wa dzika min syarri ma sana'tu wa Nah, sekarang inilah. Ya, jadi karena kita tadi ini hanya melihat-lihat dan sekilas tapi secara khusus ini Lailatul Nisfi min Sya'ban ya. Jadi wa fi syahri Sya'ban lailatul mu'azzamah mubarakatun mubakarramatun. Jadi pada bulan Sya'ban ini adalah bulan bulan keagungan, mubarakah penuh keberkahan, mukarramah penuh kekeramatan. Wahia lailatul nisfi minhu ya. Jadi separuh dari bulan Sya'ban itu. Nah, malah di sini allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi umumi maghfiratihi wa shumuli rahmatihi fa yaghfiru lil mustaghfirina wa yarham al mustarhimina wa yujibu du'a as-sa'ilin wa yafarju anil makrubin yu'tiku fiha jama'at minan nar wa yaktabu fiha al arzaq wal a'mal. Jadi allati tajallallahu fiha ini kalau ya tajalla ini kan tajalla itu apa ya nyata itu ya, tapi ini tentu tidak dalam konteks secara lahiriah ya. Kalau nanti dalam bahasa hadis itu at-tala yattali'u, ada juga tulu. Artinya bukan juga dalam pengertian menampakkan, tapi Allah pada malam itu memantau secara langsung terhadap makhluknya ya. Nah, gimana cara biumumi maghfirati ya, dengan mengampuni seluruh kalau dalam hadis nanti ini jamnya khalqi, seluruh hambanya itu dimampukan. Wa syumuli rahmati, dan rahmat Allah itu akan meliputi semuanya ya. Wa fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah akan mengampuni orang-orang yang memohon pertolongan, dan Allah akan merahmati al mustarhimin, orang-orang minta rahmat. Makanya doa irhamna ya arhamar rahimin ya, Allahumma ighfir lana warhamna anta maulana fansurna. Nah, itu doa-doa yang khususnya pada bulan Sya'ban ini ya, secara khusus pada malam Sya'ban seperti malam hari ini itu. Bahkan sini wa yufarrij, artinya Allah akan memberikan kelapangan bagi orang-orang yang kesusahan. Jadi orang yang kesusahan hidupnya, gelisah apa segala itu seolah sempit sekali perasaannya, itu Allah akan memberikan kelapangan. Jadi bahkan Allah akan memerdekakan. Jadi khusus pada malam Sya'ban karena keberkahan dan kemuliaan bulan Sya'ban, banyak sekelompok orang yang ada dalam neraka itu diberikan kebebasan.
Ya, sama dengan kalau sekarang ini apa istilahnya itu, yang di penjara itu karena corona itu kan lebih 30.000 itu diberikan kebebasan. Apa namanya itu, remisi ya. Nah, remisi. Nah, ini orang-orang yang terkena itu yastahik, yang mestinya masuk neraka, tapi dengan keberkahan bulan ini, itu. Jadi bagi kita anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tua terdahulu, guru-guru kita, apa orang tua kita mohon kepada Allah untuk dibebaskan dari azab neraka itu atas keberkahan nisfu Sya'ban ini. Ya, termasuklah pada malam nisfu Sya'ban ini ya rezeki dan amal-amal kita itu dicatat. Ya, jadi apa itu reschedule ya, dicatat, diulang itu ya. Ya, nanti ada penjelasan berikutnya itu. Nah, ini wa qaru arabi fadli ahadits katsira muta'addida. Jadi nanti ini banyak sekali hadis dengan keutamaan ini. Walaupun nanti hadis-hadisnya ini la takhlu min du'fin wa inqita'in. Ada hadis-hadisnya ini yang ada hadis dhaif atau karena hadis yang munqati ya, terputus. Ya, inilah nanti kita mau bahas tentang sejauh mana mengamalkan hadis-hadis dhaif. Karena memang para ulama terutama beliau ini dan juga tadi ini Abdullah Gumari ini banyak juga mengungkapkan tentang kedaipan walaupun tidak semuanya. Tidak semuanya. Lalu ada ulama yang mengamalkan itu. Inilah yang banyak dibahas juga dalam kitab ini. Ya, tentang bagaimana mengamalkan hadis-hadis dhaif. Nah, sebelum sampai pada hadisnya itu saya ingin menjelaskan sedikit, membacakan ini karena tadi ini kan keutamaan secara umum. Nah, ini asmaul lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi yang kedua khusus malam nisfu Sya'ban ini nama-nama ya lailatin nisfi min Sya'ban. Nama-nama malam nisfu Sya'ban. Jadi yang populer kan malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi dzakara ba'dul ulama'i lilatin nisfi min Sya'ban asma'an katsiratun. Ya, jadi sebahagian para ulama ya, menyebutkan untuk malam nisfu Sya'ban ini banyak nama-nama ya. Nah, wa kasratul asma, dan banyaknya nama ini tadullu ala syarafil musamma waliban. Ini menunjukkan terhadap kemuliaan. Jadi begitu, kenapa nama-namanya nisfu Sya'ban ini banyak? Itu menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban ini banyak kemuliaannya. Jadi di sini Abu Al-Khair At-Talikani ya menyebutkan nama-nama itu lisnani usyirina isman. Jadi ada 22 nama. 22 nama dari malam nisfu Sya'ban ya. Jadi yang populer cuma nisfu Sya'ban. Yang pertama itu adalah diantaranya nih. Yang pertama adalah Al-Lailatul Al-Mubarakah. Jadi malam penuh keberkahan. Ya, malam penuh keberkahan. Jadi nama lain dari malam nisfu Sya'ban itu adalah Al-Lailatul Al-Mubarakah, malam keberkahan. Makanya ada surah itu di surah Ad-Dukhan kalau saya salah itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir-tafsir yang lain termasuk tafsir Al-Qurtubi ketika menguraikan ayat itu, apa yang dimaksud dengan lailatin mubarakah para surat Ad-Dukhan itu, bahwa kami telah menurunkannya yaitu Al-Qur'an ya, hu-nya itu Al-Qur'an. Kapan? Fi lailatin mubarakatin, yaitu pada malam yang penuh keberkahan. Nah, para ulama menjelaskan ada paling tidak dua pandangan. Pertama, yang dimaksud lailatin mubarakatin situ adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi ada ayat Al-Qur'an memang diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, salah satu nama ini dipakai ini. Al-Lailatul Al-Mubarakah gitu. Nah, pengertian yang kedua pada surah Ad-Dukhan itu ayat 3 kalau saya tidak salah itu adalah Lailatul Qadar. Itu ya, Lailatul Qadar. Nah, dua pandangan ini yang paling kuat dan itu jadikan pegangan para ulama adalah Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar. Ya, tapi tanpa menafikan pendapat yang pertama, karena itu tadi ini alasannya bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam penuh keberkahan. Ya. Wa min asma'iha al-lailatu al-mubarakah, ayatul barakah fi dzatiha. Jadi pada malam itu adalah penuh keberkahan. Ya. Kenapa? Au limujawarati al-malaikat lil adamina wa muqarabatihim fiha. Jadi pada malam itu malaikat itu sangat dekat, ya, sangat dekat dengan kita. Ya, kenapa? Ya tadi itu turun malaikat. Jadi malaikat pada malam nisfu Sya'ban ini dengan manusia sangat dekat. Ya itu tadi nanti ada hadisnya itu bahwa Allah turun pada malam itu. Yang kedua adalah Lailatul Qismah. Ya. Qismah maksudnya di sini adalah wa min asmahnya Lailatul Qismati lil arzaqi wat taqdir. Lima yaqdillahu ta'ala fiya min amrihi al khatir. Jadi pada malam ini nisfu Sya'ban itu adalah malam pembagian rezeki, ya, dan ketentuan-ketentuan takdir itu. Jadi pada malam ini yang tadi saya bilang itu di reschedule, dia ulang, ya. Ulang itu karena itu bagian dari kemuliaan. Jadi kalau pada malam ini kita bermohon kepada Allah dengan doa yang baik dan makbul, itu yang tadinya kita tidak tahu, ya. Misalnya kalau kita dulu pernah ditetapkan sebagai sesuatu yang buruk, tapi karena berkah doa khususnya pada malam nisfu Sya'ban ini, itu bisa bisa dirubah, ya, bisa dirubah. Inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, apa bunyinya? La yuradul qada'u illa bidu'ain. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, bahkan ditolak kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri illa albirru. Ya, dan tidak ada satu yang bisa menambah umur seseorang itu kecuali yang kebaikannya. Itu hadis, ya, itu hadis sahih riwayat Tirmidzi. Nah itu kaitannya dengan ini pembagian dan penentuan rezeki. Nah, jadi ini satu momentum yang sangat bagus sehubungan dengan hadis itu. La yuradu al-qada'u illa ad-du'a. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Nah, jadi jangan sampai kita memandang memandang remeh, ya, menganggap ngapain berdoa kalau tidak usaha. Ya doa itu juga bagian dari usaha, tetapi ya paling bagus sambil berdoa secara kasab juga, kasab dalam pengertian usaha juga dibarengi, ya. Jadi dua-duanya tidak boleh pandang enteng, dua-duanya tidak boleh pandang enteng. Karena wala yazidu fil umuri, dan tidak ada bisa menambah umur seorang kecuali yang kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu bagian dari doa juga. Jadi perbuatan itu adalah doa secara aktual. Nah, jadi itu yang dimaksud, ya. Jadi ini satu kesempatan pada bulan Sya'ban ini. Ya, jadi dilapor ulang kian ini, termasuk jodoh ini. Jadi sekali lagi ini bulan yang sangat mulia, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keberkahan dengan ketetapan-ketetapan yang semuanya bagus. Ya. Yang ketiga adalah namanya, adalah Lailatul Takfir. Ya, Takfir. At-takfir ini, ya ini at-takfir ini kafir, kafir, takfir, ya, mengkafirkan. Tapi mengkafirkan dalam pengertian ini menutup, ya, menutup. Maksudnya menutup itu dalam pengertian menebus dosa, ya, karena kafir itu sebenarnya adalah menutupi hati nurani, ya, menutupi kebenaran, itu hakikatnya seperti itu. Jadi itu secara bahasa. Nah dalam konteks ini takfir itu adalah Lailatul Takfir, maksudnya li'annaha ya tukaffiru, ya karena pada malam ini ya tukaffiru dzunubas sanat. Jadi dosa-dosa
yang setahun itu bisa ditutupi, ya, sama dengan Lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubal asbu'. Jadi kemuliaan malam Jumat itu bisa menutupi dosa dalam seminggu, ya. Wa Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu tukaffiru dzunubal umri. Jadi kalau Lailatul Qadar itu bisa menutupi dosa seumur hidup kita. Jadi ini kata Syekh At-Taqi As-Subki dalam tafsirnya. Ini tentang kemuliaan, ya, kemuliaan. Jadi manfaatkan betul bagi orang yang berdosa, tobat. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam at-takfir, untuk menutupi dosa kita, ya, menebus, menutupi. Itu pengertian takfir, ya. Bukan takfir teologi. Nah, kalau takfir teologi, ya itulah tadi kafir dalam pengertian mengingkari Allah. Yang berikutnya adalah Lailatul Ijabah, ya, tadi ini, ya, Lailatul Ijabah, yaitu malam di mana doa-doa kita ampuh dan jitu cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lailatul Ijabah lima ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ya, ini ada sebuah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, nah ini kata Ibnu Umar, ya, ini yang disebut dengan tadi atsar, ya, atau kalau dalam bahasa ilmu hadis juga termasuk mauquf, karena ini pernyataan Abdullah Ibnu Umar. Ya, khamsul layalin la yuraddu fihinna addu'a'u. Jadi ada 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Ya, jadi doa-doa pada 5 malam itu tidak tertolak. Nah, ini saya sedikit menjelaskan kenapa malam, ya, apa bedanya malam dengan siang. Nah, para ulama, terutama ulama tasawuf, ya, sufistik itu, malam itu adalah momentum spiritualitas yang sangat tinggi, itu, ya. Itu bedanya dengan siang, itu bedanya dengan siang. Jadi kalau malam, makanya acara-acara spiritualitas memang paling bagus malam. Ya, itu makanya kan biasa ada acara-acara peringatan hari-hari besar itu siang hari, sebenarnya kurang tepat, ya. Karena malam itu adalah momentum untuk spiritualitas. Ya, makanya Lailatul Qadar, Lailatul Nisfi, Lailatul Nisfu Sya'ban, apalagi itu kejadian banyak malam. Salat yang dilakukan pada malam hari jauh lebih banyak ketimbang salat yang dilakukan pada siang hari. Apalagi salat sunat. Jadi momentum untuk membangun komunikasi yang efektif kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang adalah pada malam hari. Ada ulama menyebutkan al-lail itu kan artinya gelap. Lail itu artinya hitam. Jadi gelap gulita itu namanya lail. Nah, apa maknanya? Nah, kegelapan itu adalah simbol ketenangan. Gitu, ya. Jadi kegelapan itu adalah simbol ketenangan. Nah, di saat-saat tenang, disitulah orang membangun konsentrasi yang lebih full, ya, kepada Allah. Maka itulah momentum malam. Nah, itu salah satu maknanya, ya, kenapa misalnya sahabat Ibnu Umar mengatakan khamsu layalin la yuraddu fihinna addu'a. Ada 5 malam di mana doa-doa itu tidak tertolak. Pertama adalah Lailatul Jum'ah, itu malam Jumat, ya, malam Jumat. Yang kedua wa awwalu lailatin min Rajab, ya, jadi awal malam bulan Rajab, gitu. Yang ketiga walailatu an-nisfi min Sya'ban. Nah, inilah yang malam ini. Yang ketiga itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, yang keempat adalah walailatul qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar. Ya. Nah, baru yang berikutnya adalah walailata al-aidaini, yaitu malam Idul Fitri dan Idul Adha Ya, jadi itulah yang disebut tadi itu Lailatul Ijabah. Jadi
karena ini khusus nisfu Sya'ban, walaupun tadi itu 5 ya. Jadi malam Jumat, malam awal Rajab, nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, dan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, lalu kalau harinya ya juga ya, orang berdoa pada hari raya juga bagus, hari Jumat juga bagus, tetapi lebih ya secara tadi itu yang disebutkan tadi arti malam ya, gitu ya. Dan ini juga menjadi atau nanti terakhir ya. Yang berikutnya adalah Lailatul Hayati wa Lailatul Aidul Malaikah ya, wa Lailatul Aidil Malaikah. Jadi yang berikutnya malam nisfu Sya'ban itu namanya juga adalah malam kehidupan. Malam kehidupan. Dan malam hari rayanya malam Idnya ya, malam bukan hari ya, bukan hari raya, tapi malam raya. Idnya para malaikat ya. Ya. Lailatul Haya malam kehidupan. Wa Lailatul Aidil al Malaika. Jadi kalau di sini penjelasannya tidak jelaskan Lailatul Haya, tapi saya menduganya ini ya malam kehidupan khususnya pada khusus malaikat ini ya. Jadi kenapa disebut Lailatul Aid Malaika? Kama dzakara Abu Abdullah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi ya fi kitabi Uyunul Majalis fi Maqilah ya. Jadi apa yang dikatakan bahwa innalil malaikati fis samai ya lailatai aidin. Jadi malaikat itu yang ada di langit ini ya, malaikat yang ada di langit itu punya dua malam Aid ya, sebagaimana kama annalil muslimina, sebagaimana umat Islam juga punya 2 hari raya ya, yakni minal basyar yaumai Aid, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi 2 hari yauma Aid yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka pagi Idnya para malaikat yaitu satu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, yang kedua adalah Lailatul Qadar. Nah, itu Idnya. Jadi 2 kali ada 2 Idnya malaikat di atas ini di langit, yaitu Lailatul Nisfi Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau umat Islam manusia ini Idnya itu hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bagaimana malaikat bergembira pada 2 malam itu seperti malam ini, ya sebagaimana kegembiraan kita juga pada waktu kita berhari raya, baik hari raya Id maupun hari raya Idul Adha. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Lalu kenapa malaikat menggunakan Idnya pada malam hari? Ya, sini ada ya, jelaskan. Jadi kalau Idnya wa Idul Mu'minina Yaumul Fitri wa Yaumul Adha wa Idul Malaikat bil laili. Kenapa? Li'annahum la yanamuna. Karena malaikat itu tidak ada tidurnya. Jadi tidak mengenal ya, fal-lailu wan nahar lahum sawa. Jadi yang namanya malam dengan siang bagi para malaikat ya sama aja. Cuma bagi kita ini kan beda. Nah, itu salah satunya ya. Yang berikutnya adalah Lailatul Syafa'ah. Nah, ini jadi syafaat ya, malam syafaat ya. Saya kira kalau syafaat ini saya kira kita sudah paham lah ya. Satu hal yang kita juga memerlukan sekali yaitu pembelaan ya. Jadi malam syafaat ya, ini juga dikemukakan oleh sama bidzalik Abu Mansur Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi ya wa ghairuhu. Jadi para ulama ya, karena syafaat nanti salah satunya nih ada hadis menjelaskan tadi. Jadi itu keberkahan untuk malam nisfi Sya'ban sebagai malam syafaat kita minta. Itu yang tadi saya tulis di Facebook itu, manfaatkan untuk syafaat untuk mengusir ya, menolak bala. Yang berikutnya adalah Lailatul Bara'ah wa Lailatul Sik ya, Sik ya. Lailatul Bara'ah ini adalah malam ya Bara'ah, pembebasan ya, Lailatul li'annahu yuktabu fiha lil mu'minina bara'atun wasikum bil maghfirah. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini dicatat untuk ditetapkan bagi orang-orang beriman sebuah
pembebasan ya. Untuk apa? Bil maufirah, yaitu kenapa ada pembebasan? Karena diampuni oleh Allah. Dengan ampunan Allah itulah kemudian bagi orang-orang mukmin itu bebas. Nah itu bara'ah, jadi malam pembebasan. Ya. Ya ada ya pembebasan. Jadi sama halnya dengan ini. Kalau sini wasala ba'du amma ana tasmiyatiha bilatil bara. Jadi sebagian para ulama ditanya mengenai kenapa malam nisfu Sya'ban diberi nama dengan Lailatul Bara'ah, malam pembebasan itu. Jadi di sini diumpamakan seorang buruh, seorang pekerja setelah dia dikasih itu gajinya sesuai dengan pekerjaannya, maka dia bebas dari hak-haknya itu. Jadi ketika dipenuhi semua hak-haknya dan kewajiban hak dan kewajibannya itu, maka dia sudah terbebas. Ya, jadi sama dengan itu ketika Allah mengampuni kita, maka kita udah bebas, tidak ada lagi sangkutan itu. Jadi sama dengan itu ketika pada malam Lailatul Qadar kita malam Lailatul nisfu Sya'ban, itu adalah pembebasan karena tak diampuni. Berikutnya adalah Lailatul Jaiza wa Lailatul Rajhan wa Lailatul Ta'zim wa Lailatul Qadar. Ya, jadi ini semua nama dari malam hadiah. Malam hadiah, malam Ar-Rajhan, Lailatul Ta'zim, ya keagungan, penghormatan, ta'zim, malam Lailatul Qadar, ya Lailatul penentuan. Ya. Nah, ini juga diambil tadi dari Taqi As-Subki dalam tafsirnya. Berikutnya ada Lailatul Ghufran. Ya, saya kira tadi juga sama ya, Lailatul Ghufran. Ya, jadi malam di mana al-itiqu minan nirani. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini adalah malam pembebasan dari api neraka. Ya, saya kira udah itu. Jadi inilah yang kemudian sekali lagi nama malam nisfu Sya'ban ini menunjukkan tentang kemuliaan pada nisfu Sya'ban. Nah, di sini pengarang kitab ini menjelaskan tentang bagaimana sikap para ulama mengenai amalan-amalan ya perayaan mengenai tentang malam nisfu Sya'ban ini ya. Jadi memang di kalangan para ulama sampai hari ini pun juga tidak sepakat ya, sebagian ada yang tidak. Waqtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihyaiha ala qaulaini. Jadi khusus para ulama di Damaskus, Syria secara umum ya mengenai sifat-sifat mereka dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Ada dua pandangan. Pertama, anna yustahabu ihyauha ya, jama'atun fil masajid. Ya, mungkin sama dengan di Indonesia. Jadi itu disunatkan, bagus dilakukan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu secara berjamaah di masjid-masjid ya. Nah, ini disebutkan karena Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma ya yalbisuna fihi ahsanat yabihim. Jadi pada malam-malam itu ini seorang tokoh Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lain-lainnya itu memakai pakaian yang paling bagus, sama dengan pergi lebaran ya, karena itu bagian dari pemuliaan ihya'nya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban ya. Jadi mereka bergembira, mereka memakai pakaian yang bagus ini. Nah, baru wayakumuna fil masjid, mereka masuk ke masjid ya. Jadi maksudnya mereka yakumuna ya mungkin berdiri, maksudnya mendirikan salat sunat di masjid. Ya. Lailatahum ya, pada malam nisfu Sya'ban itu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh tadi ini, dua yang disebutkan tadi nilainya ini, wa faqahum Ishaq bin Rahawai ala dzalik. Jadi apa yang dilakukan ini disetujui oleh juga Ishaq bin Rahawai. Ini juga ulama sering kenal.
Wa qala fi qiyamiha fil masajid jamaah. Ya. Laisa dzalika bibid'ah. Jadi perbuatan seperti itu tidak masuk kategori bid'ah. Nakalahu anhu al-Kirmani fi masailihi. Jadi inilah yang saya kira di Indonesia masih banyak praktek. Ya, seperti kalau kita di sini kan baca surat Yasin, ya, baca salat. Nanti ada penjelasan lebih panjang di sini tentang bagaimana yang dimaksud, ya, praktek itu. Wasani yang kedua, ini yang kedua ini annahu yukrahu, ya. Jadi kalau tadi kan yustahabu, ya. Annahu yukrahu al-ijtima'u fiha fil masajid lis-salati wal qisasi wa du'ai, ya. Wala yukrahu ayusalli ar-rajulu fiha li khassati nafsihi, ya. Jadi annahu yukrahu al-ijtima'u fiha fil masajid lis-salati wal qisas ya. Wa du'a. Jadi dimakruhkan untuk berkumpul, ya, pada malam itu di masjid-masjid untuk salat, ya. Nanti ada penjelasan juga itu, karena ada misalnya ada menjadikan salat khusus dengan segala, ada sekian rakaat, sekian baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi ini yang dimaksud, ya. Kemudian apa tuh? Banyak kisah-kisah, ya. Kemudian ada doa-doa khusus itu. Tapi wala yukrahu yusallir rajulu fiha li khassatin. Jadi tidak dimakruhkan bagi seseorang yang pada malam itu, ya, li khassati nafsihi, untuk dirinya saja, ya. Jadi misalnya ada yang mempraktikkan untuk individu, itu sih. Tapi kalau misalnya sampai berkumpul dalam jumlah banyak, ini kelompok yang kedua, ya, dianggap makruh, ya, tidak sampai haram, hanya makruh. Nah, saya kira ini secara umum. Nah, sekarang saya kembali kepada hadisnya, karena ini berikutnya adalah al-amalu bil ahadis ad-dha'ifa fil fadail. Nah, ini yang panjang ini ceritanya nih. Jadi saya kira hadis mengenai Lailatul Nisfi Sya'ban ini kan banyak, ya. Banyak. Tadi 66 itu. Makanya nanti pembahasan kita banyak di sini. Tadi ini. Ya, jadi pertama berkaitan dengan hadisnya, sebenarnya tadi sampaikan ini bahwa waqad warada fi fadliha ahadits katsirah muta'addidah. Jadi keutamaan malam nisfu Sya'ban ini hadisnya banyak jumlahnya, ya, tapi hiya la tahlu min du'fin aw inqita'in. Ya, jadi ada sebagian akhapudupan, artinya hanya ringan, ya, daifnya itu masuk kategori daif ringan. Wa ma'adzalika faqad shah al-Hafidz Ibnu Hibban ba'daha. Tapi juga di sisi lain yang dianggap daif oleh sebagian ulama, bagi Ibnu Hibban juga justru mensahihkan. Nah, itu ada Ibnu Hibban itu menulis kitab namanya Sahih Ibnu Hibban, ya, sama dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, ini juga menjadi problem khususnya kalangan awam, karena terkadang ada hadis didaifkan oleh imam yang lain tapi justru dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, tetapi karena teks hadis ini kan bermacam-macam, sehingga kita tidak bisa langsung mengatakan pokoknya semua hadis malam nisfu Sya'ban dhaif. Oh, jangan, harus lihat dulu teksnya. Ya, beberapa hari kemarin saya ada yang nanya ke saya mengenai hadis tentang bintang apa itu. Saya bilang, waduh, mohon maaf lah, saya tidak bisa komentar terhadap hadis yang kita tidak tahu seperti apa teksnya. Ya, karena kadang-kadang memang karena satu hadis, satu masalah hadisnya kan macam-macam. Nah, macam-macam itu ada hadisnya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi kita tidak berani memberikan sebuah komentar terhadap makna terjemahan saja, ya, terjemahan saja. Kita tidak tahu hadis siapa. Nah, jadi karena itu tadi problemnya. Wa nadhkur asyharu ma warada fi hadzal bab. Jadi kata pengarang,
Syekh Sayyid Muhammad Alawi, bahwa saya hanya menyebutkan yang paling populer saja. Ya, misalnya diantaranya akhraj Tabrani wa Ibnu Hibban an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Tabrani, Ibnu Hibban, dari Mu'ad bin Jabal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi bin Sya'ban fa yufru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musahinin. Nah, ini sering ini. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, ya, Allah melihat, ya, katakanlah Allah memantau, ya, dalam terjemahnya. Allah memantau seluruh makhluknya, ya, seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqihi. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya, ya, kecuali dua ini. Ya, satu li musyrikin, orang musyrik. Yang kedua musahinin. Ya, kalau di sini penjelasannya musahin itu adalah munafik, musyariru, ya bu'asu asyiqaq. Jadi musahin ini adalah orang yang selalu wayukidu naral adawati bainal mutahab baini. Jadi apa ya? Pemecah belah, ini provokator. Jadi musahin itu provokator. Apa itu? SMS, suka melihat apa itu? Senang melihat orang susah. Jadi kalau orang berkelahi, oh itu senang. Itu masuk kategori itu. Jadi pemecah belah. Jadi suka menyalakan api permusuhan di antara dua orang yang saling suka mencintai. Jadi orang yang akur, itu dikompor-kompori gimana cara supaya berkelahi. Nah, ini hati-hati. Ini masuk kategori musahin. Nah, inilah orang yang tidak mendapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban dengan orang-orang musyrik. Nah, jadi semuanya akan diampuni selama orang itu minta ampun. Itu hadis yang pertama. Ya, jadi ya. Yang kedua, wara al-Baqi min hadisi as-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibrailu alaihi salam fa qala hadhihi ya lailatun nisfi Sya'ban walillahi fiha taqa minan nar bi'adadi syu'uri ghanam kalbin. Ya, ini juga. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Jibril alaihissalam datang kepadaku. Nah, lalu beliau menyampaikan informasi bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah itu akan membebaskan pada malam itu, ya. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mempunyai hak untuk membebaskan dari api neraka itu. Jadi sejumlah berapa? Ini sejumlah bulu kambing. Itu milik satu kalben ini satu suku, yakni ganam Bani Kalb, ya, Bani Kalb, ya, satu kabilah, satu etnik, ya, suku yang termasuk suku yang aksaru qabailan Arab, ya, aksaru aganaman. Jadi ada, itu termasuk kabilah yang ini, atau dalam pengertian kabilah yang banyak kambingnya. Ya, itu. Nah, tapi masalahnya bukan itu tentang suku, tapi yang dimaksud di sini begitu banyaknya. Kan tidak ada yang bisa menghitung. Satu kambing aja berapa bulunya, itu kan tidak bisa dihitung. Artinya begitu besarnya Allah rahmat dan ampunannya pada malam itu, ya. Nah, itu. Wala yanzurullahu fiha ila musyrikin wala ila musahinin. Nah, ini tadi maknanya sama, cuma redaksinya berbeda. Jadi pada malam itu Allah tidak mau memandang, ya, tidak memandang kepada orang musyrik dan juga kepada musahin, orang yang memutus pemecah belah, ya. Orang yang suka membuat api permusuhan di antara orang-orang yang sudah rukun. Wala ila qatir rahimin, dan juga kepada orang yang memutus memutus silaturahim. Jadi ada 3 di sini. Tambah lagi wala ila musbilin. Nah, ila musbilin, dan juga kepada orang yang musbil, ilbas. Ada keterangannya. Saya baca tadi dalam kitab ini juga. Jadi yang dimaksud musbil ada di sini juga. Maksudul bayan.
Jadi yang dimaksud musbil itu adalah orang yang menyeret pakaiannya itu tapi dengan takaburan, jadi takabur, fakhran. Jadi karena sombong. Jadi bukan semata-mata karena isbal yang pakaian melewati batas mata kaki, tapi karena sombongnya itu. Jadi orang yang sombong juga masuk kategori yang pengecualian tidak mendapat ampunan. Yang berikutnya adalah sudah 4 ya, musyrik, musyahin, qati rahiman. Yang keempat adalah musbil. Yang kelima wala ila aqin liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi pada malam hari ini kesempatan besar untuk bagi orang yang masih masih hidup kedua orang tuanya, inilah kesempatan untuk minta maaf, ya, minta dimaafkan oleh kedua orang tua kita, karena itu termasuk pengecualian luar biasa, karena itu dosa besar. Wala ila mudu min khamrin, ya, bagi juga kepada orang peminum khamar, ya. Jadi nanti ada hadisnya, ini panjang depannya hadisnya. Jadi ini kelima, ini peminum khamar. Jadi apa saja yang masuk kategori sejenisnya peminum khamar itu masuk kategori situ. Nah, inilah kesempatan pada malam ini. Itu diantara hadis berikutnya itu ini Rawah Baihaqi, yang tadi adalah Tabrani sama Ibnu Hibban. Ya, ini Warawa al-Imam Ahmad an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama ya. Yatallahu azza wa jalla ila khalqi la tasmi sya'bana fa yafrul li ibadi illa isnaini. Ya, wa musyahinin. Nah, ini ada tambahan yang baru nih. Wa qatili nafsin, pembunuh. Ya, pembunuh. Jadi kalau tadi 6 ya. 6. Nah, ini tambah lagi waqatili nafsin. Jadi pembunuh. Nah, itu. Jadi kalau dia tidak tobat, itu tidak masuk kategori pengecualian, tidak mendapat. Wasnadu layyinun. Jadi sanadnya ini masih masih bisa kategori ini. Nah, ini wa akhrajat Tirmidzi dan Ibnu Majah anis Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, ini juga populer hadisnya nih. Jadi hadis berikutnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan faqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini pada malam itu gilirannya Aisyah, ya. Jadi Rabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan Aisyah. Lalu suatu waktu malam dalam doa itu kan, kok ndak ada Rasulullah, kok ndak ada di sampingku. Itulah faqitu, saya kehilangan. Nah, jadi karena kok Rasulullah tidak ada tidur, kan tempatnya tuh kecil sekali, ya. Berapa, mungkin 2x3 6 berapa yang sama dengan kamar itu, kecil. Kok tidak ada Rasulullah di sampingku? Nah, itu yang disebut faqitu, ya, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharajtu, lalu aku keluar, ya, artinya Aisyah tuh keluar, bangun dari tidurnya, baru keluar pergi mencari mana nih. Ternyata faidan huwa fil baqi. Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Baqi. Nah, Baqi itulah yang sekarang namanya pekuburan Baqi. Jadi memang kalau kita dari yang sekarang jadian itu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau masuk itu kan lewat depannya itu namanya Babus Salam. Nah, kalau kita keluar dari Babus Salam lurus sana itu kelihatan Baqi di situ. Jadi tidak jauh sih dari situ. Tidak jauh dari situ. Berapa meter kira-kira itu ya? Tidak jauh lah. Nah, Aisyah keluar mencari, ternyata ada di Baqi. Nah, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Beliau rafi'an ra'sahu ila samai. Jadi beliau mengangkat, ya, jadi kepalanya itu sampai ke atas ke langit. Jadi seperti minta doa, simbol ila samai. Jadi sedang mengangkat kepalanya itu ke langit, maksudnya ya orang berdoa lagi itu ya. Faqala, nah, lalu Rasulullah tahu ada Aisyah, lalu tanya, akunti tahafina ayyuhifallahu alaik wa rasulahu, ya, wa rasuluhu, ya, apakah engkau khawatir, ya, bahwa Allah akan menganiaya dan Rasulnya. Nah, jadi
kata Aisyah, fakultu kata Aisyah, zanantu annaka ataita ba'da nisaika. Oh bukan. Saya kira baginda Rasulullah itu pergi ke istri-istri yang lain. Nah, jadi ya biasalah Aisyah memang pencemburu ya. Jadi dikira Nabi itu keluar dari kamarnya meninggalkan samping Aisyah pergi ke istri yang lain. Nah itu ternyata bukan. Nah, Nabi pergi ke Baqi. Nah lalu setelah itu Nabi menjawab, faqala innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila samai dunya fayaqul li aktsari ma min adadi sya'rin wa min kalbin. Itu tadi. Ya, jadi pada malam ini inilah satu keistimewaan khusus ya, bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun pada malam nisfu Sya'ban ila samai dunia. Jadi inilah secara khusus Allah turun. Maksudnya di sini adalah rahmat Allah ya. Jangan dimaknai dalam pengertian literal, apalagi jisim dalam bentuk fisik ya, bukan. Sama dengan kan ada hadis untuk sepertiga malam itu kan begitu juga ya. Jadi maksudnya itu begitu peluang dan kesempatan rahmat Allah pada malam nisfu Sya'ban itu ya. Nah, fayaghfiru, maka Allah mengampuni lebih banyak dibanding daripada sejumlah bulu-bulu yang ada pada kambing suku Bani Kalb tadi itu. Jadi kalau di sini lihat lebih banyak daripada bulu kambing ya. Ya itu jadi gini, dalam ilmu hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu benda yang jadikan perumpamaan sesuatu yang ada pada masyarakat itu, karena itulah lebih mudah dicerna, Jadi karena masyarakat di Madinah ini orang biasa kan menggembala kambing, maka menyebutkan kambing orang langsung mengerti, oh iya. Nah, apalagi kambing itu bulu-bulunya itu kan subur banyak itu. Ya. Jadi itu sebenarnya diambil perumpamaan karena itulah yang akrab, jadi mudah dicerna. Nah, itu bagian dari strategi itu ya. Jadi itu yang disebutkan. Jadi intinya adalah malam keistimewaan ya. Jadi faqala Tirmidzi, menurut Tirmidzi hadis Aisyah ini la na'rifuhu illa min hadzal wajh ya. Jadi saya tidak tahu kecuali melalui jalur ini aja ini ya. Wasami itu Muhammadan ya, yakni Al-Bukhari, kata Tirmidzi, saya mendengar Muhammad, maksudnya Muhammad itu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Apa katanya? Yudaifu hadal hadis ya. Jadi hadis ini masuk kategori hadis dhaif ya. Wadzalika li'anna fi inqita'an fi mawdi'aini. Jadi hadis ini dhaif kenapa? Karena di dalamnya termasuk ada sanadnya terputus, inqita'. Jadi hadis makutu. Nah, jadi inilah yang nanti menjadi soal karena hadis makutu itu bagian dari hadis dhaif yang sanadnya terputus, masuk kategori hadis dhaif ringan. Itu yang saya sering menyebutkan di buku saya itu harus dibedakan antara hadis dhaif berat dengan hadis dhaif ringan ya. Karena begini, kalau hadisnya dhaif ringan itu disebutkan ada 3 hal. Pertama, sanadnya terputus, maka di sini masuk kategori ini. Kalau ini hadis munkati, hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munkati tadi ini hadis mudallas. Itu masuk semua kategori ringan, hanya karena sanadnya terputus. Yang kedua adalah ketika ada hadis dalam sanadnya terdapat orang yang majhul, tidak dikenal. Itu juga dhaif, tapi dhaifnya ringan. Yang ketiga adalah hafalannya lemah. Nah, itu juga dhaif, tapi dhaifnya ringan. Nah, hadis yang dhaif seperti ini, inilah yang kemudian nanti akan kita uraikan lebih lanjut karena ada keterangan sini. Inilah yang boleh diamalkan. Nah, itu tidak masalah. Maka ini yang tadi ini bahwa Allah turun pada malam itu tidak apa-apa, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan. Jadi, tidak masalah. Sama juga dengan ini. Hadis keutamaan surat Yasin. Nah, hampir
walaupun tidak semuanya dhaif. Ada banyak juga hadis hasan. Kenapa? Karena dhaifnya itu secara umum yang saya tahu itu li jahalatin, karena majhulnya saja. Itu. Jadi itu tidak masalah, ya, tidak apa-apa karena dia dhaifnya ringan. Ya. Nah, berbeda kalau hadisnya itu adalah cacatnya moral. Jadi kalau orang itu kan cuma hafalan itu ya bukan cacat moral, itu namanya cacat intelektual. Ya, apalagi kalau sanadnya terputus, hanya tidak nyambung aja informasi. Tapi kalau orang itu karena pembohong, ya, kazabun, pendusta, itu cacat moral. Itu memang susah bahkan tidak bisa ditolerir. Tapi ketika orang cacat intelektualitasnya, itu boleh ditolerir. Ya, nggak bisa dipaksakan, memang ya segitulah. Nah, itu jadi dalam ilmu hadis itu dibedakan antara orang cacat moral dengan cacat intelektual. Itu ya, jadi ini juga penting supaya kita tidak menyamaratakan pokoknya hadisnya dhaif, tidak boleh. Itu juga tidak. Tapi sebaliknya kita juga tidak mengatakan pokoknya semua hadis dhaif boleh. Ya, walaupun nanti ada perbedaan sini. Ada yang mengatakan secara mutlak ditolak, ada juga mutlak diterima. Itu nanti tengah-tengahnya. Jadi ada klasifikasi. Itu. Nah, inilah. Jadi tadi ini hadis tentang itu Aisyah kehilangan Rasulullah, baru pergi cari ternyata di Baki, lalu di situ Nabi SAW bersabda bahwa Allah turun. Nah, itu dhaif tapi dhaif tadi ringan. Nah, ini diulang lagi, akhraja Ibnu Majah Nabi Musa al-Asy'ari anna Allah yatali'u lailatan nisfi min Sya'ban fa yufli jami'a khalqi illa sama. Ya. Nah, ini juga wa huwa min riwayat Ibnu Lahiyah wa fi kalam an Dahak an Aiman al-Kalbi qala dabi la yudura man huwa. Ya, jadi Ibnu Lahiyah termasuk benar ya. Ya, hampir sama sini juga. Cuma ada tambahan-tambahan redaksi yang lain tentang orang yang iri. Tambah sedikit lagi nih. Jadi kalau ini wa akhirnya At-Tabrani wal Baihaqi min tariq makhul an Nabi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattallahu ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru lil mu'minina ini. Ya, wa yamhalu al-kafirina. Jadi Allah mengampuni orang-orang mukmin tapi menangguhkan bagi orang kafir. Wa yada'u ahlal hiqdi ya bihaqdihim hatta yad'uhu. Artinya hatta yatruku al-haqda. Jadi menangguhkan bagi orang kafir dan meninggalkan hakat, dengki, orang iri hati. Ya, orang iri hati, hasad. Ya. Nah, itu juga masuk kategori yang tadi itu, yang yang dikecualikan itu masuk kategori. Jadi hati-hati itu. Jadi orang yang masih itu masuk kategori. Ini juga termasuk kalau al-Baihaqi, menurut Baihaqi ini hadis ini termasuk mursal ya, karena wa huwa baina makhul wa bi Sa'labah mursalun jayyid. Ya, jadi ini hadis mursal ya, karena mursal masuk kategori hadis dhaif ringan ya, hadis dhaif ringan. Ya, jadi ini sama juga nih. Ya, sama nih hadisnya. Nah, intinya itu ya. Nah, ini ya. Wa akhra Baihaqi bi isnadin dhaifin an Utsman ibnu Abil al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Ya, idza kana apabila min Sya'ban, bulan Sya'ban itu nada munadi, nanti ada seruan itu yang memanggil-manggil, siapa yang minta tolong, minta ampun, mustaghfir fa'aghfir lahu, saya akan mengampuninya. Siapa yang berdoa meminta kepada saya akan memberinya apa yang dia minta. Ya. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiya. Tidak ada seseorang pun yang minta sesuatu kecuali saya akan beri. Kecuali ini ya. Illa zaniyatan bi farjiha aw musyrikan. Ya, kecuali kalau ini zania dengan musyrikan. Jadi ada dua. Yang tadi itu kan
5, 6, 7. Nanti hadisnya digabung-gabung ini baru ambil kesimpulan. Kecuali 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7. Nah, kalau tadi kan Anda menyebutkan orang pezina. Kalau di sini menyebutkan. Yang tadi itu ada hadis secara khusus menyebutkan pembunuh. Nah, tadi ada tambahan tadi itu orang syirik. Tadi iri hati itu. Jadi kalau ditambah-tambah semua ini akhirnya menjadi banyak. Jadi ada beberapa pengecualian. Hakadha ja'a fi riwayatil Baihaqi wa ja'a fi riwayatil mutlaqan agar mukabilati. Walaupun ada hadis lain yang itu tidak menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban, tapi ada yang menyebutkan secara khusus. Ya. Jadi inilah diantara hadis-hadisnya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mengamalkan hadis-hadis dhaif. Nah, ini al-amalu bil hadis dhaifah. Jadi ada beberapa hadis tadi ini yang saya sebutkan ada dhaif. Pertama tadi itu karena ada yang kita, ada yang hadis dhaif. Nah, itu tadi penjelasannya ya secara umum. Secara umum hadis dhaif itu ada dua macam. Ada yang dhaif ringan, ada yang dhaif berat. Dhaif ringan itu disebabkan karena sanadnya terputus. Masuklah kategori hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'allaq, hadis mudallas, hadis mudal dan hadis mudallas. Itu dhaifnya ringan. Yang kedua disebabkan kalau diantara periwayat dalam sanadnya itu hafalannya lemah. Nah, ya, hafalannya lemah itu dhaif tapi dhaifnya ringan. Kalau termasuk yang ketiga itu karena majhul, tidak ada yang kenal ini siapa orang ini periwayat ini, nah itu majhul, dhaif itu dhaif tapi dhaifnya ringan. Nah, berbeda ketika dia pendusta. Nah, inilah, tapi lebih rinci lagi dijelaskan oleh Syekh Said Muhammad bin Alawi, seorang ahli hadis juga. Jadi khulas muhimman fi hadis ilatan ismi Sya'ban. Jadi kesimpulan dari kesimpulan penting mengenai hadis-hadis tentang lailatul nisfu Sya'ban. Jadi kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali bil Lataif, inna jumhur al-a'immatil hadisi da'afuha. Jadi sebenarnya jumhur mayoritas ahli hadis mendaifkan hadis tentang yang tadi itu ya. Wa sahih Ibnu Hibban ba'daha wa kharrajahu fi sahihi. Tapi Ibnu Hibban mensahihkan. Jadi secara umum mayoritas ulama memang ulama hadis ya mendaifkan. Nah, tapi Ibnu Hibban tetap mensahihkan. Ya. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Adul Mansur Mandud wa qad ittafaqa al-alimatu minal muhaddisina wal fuqaha wa ghairihim kama dzakara Nawawi wa ghairuhu ala jawazil amali bil hadits ad-dha'ifi fil fadaili wat targhib wat tarhib la fil ahkam ya wa nahwiha ya malam yakun syadidat du'afi. Jadi ini yang menjadi pegangan di kalangan para ulama. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa para ulama hadis dan ulama fikih sepakat, bahkan selain dari mereka ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif ya dalam hal keutamaan ibadah seperti yang tadi itu. Jadi mengamalkan keutamaan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, malam Jumat dan seterusnya itu tidak apa-apa ya kalaupun hadisnya dhaif sebagaimana tadi disebutkan. Wa targhib, at-targhib itu artinya amalan-amalan yang menyebutkan pahalanya begini banyak seperti tadi disebutkan itu pahalanya berlipat-lipat itu boleh. Wa tarhib itu hadis yang menjelaskan tentang ancaman kalau kamu lakukan begini dosanya sangat besar, itu namanya tarhib ya. La pilakam wa nahwiya, bukan dalam hal menetapkan hukum halal dan haram ya. Ini kan bukan bersalah hal haram, sama dengan orang baca surah Yasin malam Jumat kan tidak ada, bukan menetapkan hukum tentang boleh dan tidak boleh, tapi hanya menambah nilai pundi-pundi amal. Sama dengan malam nisfu Sya'ban itu. Ya, wastarata al-Izzu Ibnu Abdissalam. Izzu Ibnu Abdissalam ini Sultanul Ulama memberikan syarat termasuk Ibnu Daqiqil Aid ma'adzalik ayakuna mundarjan ta'ata asli amin. Jadi salah satu syaratnya untuk mengamalkan hadis dhaif itu adalah apa yang diamalkan itu berada pada dalil yang secara umum. Jadi bukan semata-mata hadis itu saja. Jadi ketika
misalnya kalau dalam kitab ini kan keutamaan salawat, keutamaan la ilaha illallah, keutamaan istighfar, keutamaan qiraatul Quran, keutamaan itu dalilnya kan perintah baca Al-Quran, perintah berzikir, perintah itu kan dalil secara umum. Jadi ketika diamalkan itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena sudah ada hadisnya yang lebih sayang di atasnya. Lalu yang ini hanya kecil sebagian saja. Nah, itu yang dimaksud. Jadi itu tidak apa-apa. Waqalu Abi Bakar Ibn Al-Arabi la yu'malu bihi mutlaqan laisa fi mahalli. Jadi bukan kalau ada kalimat misalnya adapun pernyataan Abu Bakar Ibn Al-Arabi bahwa tidak diamalkan hadis itu secara mutlak. Ini bukan dalam pengertian seperti ini dimaksudnya. Wakila yu'malu bihi mutlaqan. Ada juga mengatakan boleh diamalkan secara mutlak. Idza lam yakum fil bab ghairu. Jadi diamalkan secara mutlak itu kalau memang dalam satu bab itu tidak ada lagi yang lain menjelaskan itu ya, kecuali nanti kalau nanti penjelasannya saya bacakan aja ya. Wala aku simatam ma yu'aridu. Ini ada sambungannya. Jadi atau dan tidak ada dalil-dalil lain yang menentangnya. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Itu. Jadi selama kalau ada yang kontradiksi, misalnya hadis ini dhaif, tapi ada hadis yang sahih menjelaskan tentang kebalikan, maka jadikan pegangan itu hadis yang sahih itu. Itu yang dimaksud. Inilah yang dipakai oleh Imam Ahmad. Wa nukila hadza anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Daud sahibus sunan Imam Abu Daud inna yukharijul isnad ad-dhaif idza lam yajid fil babi ghairu. Jadi Abu Daud dalam kitab sunan itu mengeluarkan. Kan dalam Sunan Abi Daud juga banyak ada beberapa hadis-hadis dhaif itu. Ya apabila dia tidak mendapatkan dalam bab itu hadis-hadis yang lainnya. Jadi di kitab-kitab Sunan itu ada hadis dhaif tapi jumlahnya sangat sedikit dan itu dijelaskan. Nah, itulah alasannya itu, ya. Alasannya itu. Nah, jadi wa ma warada minal hadis fi fadli lailatin nisfi wa fadli ihyaha mimma yajuzu al-amalu bihi ma'adu pihi ya li tawpuri syuruti pihi. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban dan keutamaan menghidupkannya yang boleh diamalkan hadis-hadis walaupun dia dhaifnya itu tapi diamalkan itu dengan terpenuhi tadi syaratnya itu ya. Jadi itu tidak masalah. Ini yang disebutkan qala Sayyidi Al-Walid Al-Imam Al-Habib Alawi bin Abbas, bapaknya nih ya, bapaknya Syekh Al-Maliki Al-Hasani fi Al-Manhaj Al-Latif fi Ahkamil Hadis Dhaif. Ini ajma ahlul hadis wa ghairuhum ala annal hadis ad-dhaifa yu'malu bihi fi fadail a'mal. Sama tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, wa mimman qala bidzalik al-Imam Ahmad Ibn Hanbal wa Ibn Al-Mubarak wa Sufyanani. Sufyanani ini dua Sufyan As-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah wa mughairihim. Faqad nukila anhum annahum qalu idza rawaina fil halali wal haram syaddatna. Jadi kalau kami meriwayatkan ini kata Ahmad Ibn Hanbal, kalau kami meriwayatkan hadis tentang halal dan haram itu kami sangat ketat. Ya, wa idza rawaina fil al-fadail ya tasahalna. Tapi kalau kami riwayatkan tentang masalah keutamaan ya kami memudahkan. Jadi itu prinsipnya itu. Jadi tadi bedakan. Nah, saya tambahkan sedikit. Jadi kaitannya penggunaan hadis dengan tema-tema persoalan itu memang juga penting diketahui. Pertama, kalau bicara tentang persoalan akidah, ya persoalan akidah, terutama persoalan ketuhanan, termasuk persoalan-persoalan gaib, apalagi masuk rukun-rukun iman, para ulama dasarnya pertama Al-Quran, yang kedua hadis, tapi hadisnya adalah hadis mutawatir. Itu mutawatir. Kenapa? Karena persoalan akidah itu persoalan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, ya, jadi gaib. Maka yang jadi kendali itu adalah Al-Quran. Yang kedua hadis, tapi hadisnya mutawatir, itu, ya. Itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Itu lebih tinggi daripada hadis sahih. Itu. Nah, walaupun mayoritas ulama hadis ya
masih membolehkan. Penetapkan persoalan akidah boleh hadisnya. Ya, walaupun tidak mutawatir, dia hadis ahad tapi yang penting sahih. Nah, tapi kalau para mutakallim itu cenderung pendapatnya seperti itu, mutawatir. Yang kedua, kalau tema persoalan hukum tentang halal dan haram, itu walaupun tidak mutawatir, yang penting sahih, minimal hasan. Kenapa? Ya tadi itu menetapkan hukum halal dan haram. Tapi kalau selain dari itu dibawanya itu keutamaan ibadah, nasihat, motivasi belajar, motivasi bekerja, motivasi beribadah, kemudian nasihat kisah-kisah, itu walaupun hadisnya dhaif. Nah, itulah gambarannya ya. Itulah gambarannya tentang supaya kita bisa membedakan, menempatkan, jangan pokoknya hadisnya sahih. Apalagi katakan pokoknya hadis mutawatir. Nah, itu juga jadi persoalan. Ya, jadi inilah saya kira yang menjadi pegangan di kalangan para ulama, terutama di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya. Bahkan wa madhabu an-Nasa'i rahimahullahu ayu kharrija am kulli man lam yujma' ala tarkihi. Ya, jadi hadisnya itu beliau Imam An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari orang yang pokoknya tidak disepakati tentang periwayat yang ditinggalkan. Maksudnya dia tidak masuk kategori hadis matruk. Ya, hadis matruk itu hadis yang ditolak, hadis yang ditinggalkan. Selama tidak masuk kategori itu, maka itu masih boleh. Jadi saya kira ini gambaran tentang ketika ada yang menghadiskan dhaif, itu tidak masalah selama hadisnya masuk kategori dhaif ringan. Nah, kecuali hadis-hadis yang palsu. Ya, saya kira inilah karena ini panjang. Jadi gini, tambahan saja. Ini ada lagi secara khusus ini doa nisfu Sya'ban. Jadi lam yathbut an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa muayyan khasun bi lailatin nisfi min Sya'ban. Wa kadzalika lam yathbut salatu muayyan khassatun bi lailatin nisfi min Sya'ban wa inna ma ja'a targhib bi ihya'i mutlaqan bi ayyi anwa'i du'a wal ibadati duna ta'yinin. Ya, paman qara'a wa da'a wa shalla wa tasaddaqa, ya, wa amila bima tayassara lahu min anwa'il ibadah faqad ahyaha, ya, wa nala thawaba ala dzalika insyaallah. Jadi berkaitan dengan persoalan doa secara khusus pada malam nisfu Sya'ban, itu memang tidak ada secara tekstual, ya, secara secara tegas, ya, secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak ada yang secara eksplisit menegaskan ada salat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Wa innama yang ada itu adalah tentang hadis-hadis yang sifatnya umum tadi, memberikan motivasi targhib, ya, motivasi untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban secara mutlak. Ya, jadi bi ayyi anwa'i doa. Jadi dengan macam-macam doa apa saja. Mau doa yang panjang, mau doa yang pendek, mau doa untuk ada hajat, mau doa. Maka itulah kemudian misalnya karena tidak ada ketentuan, maka karena bersifat umum, maka itulah sebabnya ada contoh, ya. Ada orang baca surat Yasin 3 kali. Pertama dengan memohon bacaan ini, mohon untuk misalnya dapat iman dan istiqomah. Lalu yang kedua untuk panjang umur, rezeki, sehat, tertolak dari segala macam bahaya. Baru yang ketiga adalah panjang umur, dan seterusnya. Itu tergantung karena kita ada ketentuannya. Maka ini yang dimaksud dengan bi ayyi anwa'i doa. Jadi mau doa apa saja.
Wal ibadatu duna ta'yin, dan ibadah-ibadah yang tidak ditentukan. Nah, pemang qara, siapa mau baca Quran, baca berdoa, salat, tentu misalnya salat sunat mutlak, salat sunat apa yang misalnya hajat, istikharah dan seterusnya, mau bersedekah, beramal sesuai yang kemudian ada pada dirinya, itu bagian dari ibadah. Termasuklah itu sudah masuk kategori menghidupkan nisfu Sya'ban. Termasuk yang kita lakukan pada malam hari ini, membaca kitab, mengkaji, itu bagian dari dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu masuk kategori itu, ya. Itu yang jadi tidak menjadi soal, gitu. Ya. Jadi saya kira itu apa ini? Ya, ini yang banyak kita praktekkan ya. Jadi misalnya ini doa masyhur wa mujarrab ya. Wa qad jarati al-ibad bi qiraat hadha du'a ma'a tartibi surat Yasin ya wa huwa. Nah, ini yang tadi saya cerita itu ya. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaihi ya dzal jalal ya dzal jalal wal ikram ya dzat tauli wal in'am la ilaha illa anta zahrul lajin ajal mustajirin wa ma'man al khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka syakiyan aw mahruman aw matrudan aw mukattaran alayya fi rizki ya pamhu ya. Jika engkau ya Allah telah menetapkan aku di sisimu sebagai orang yang celaka, orang yang tertolak, orang yang tertolak rezekiku ya, dalam hal rezeki, pamhu, maka hapuskanlah ya Allah bifadlika atas keutamaan syakawati wa hurmati wa turdi wa iftari wa rezeki wathbini andaka fi ummil kitab sa'idan ya, kokohkanlah catatanku di sisimu dalam umul kitab sebagai orang sa'id ya, orang yang berbahagia, marzuka yang diberi rezeki, muwaffakan lil khairat ya, dapat tapi untuk selalu mendapat kebaikan. Fa innaka qulta wa qauluka al-haq fi kitabika al-munazzal ala lisan nabiyyika al-mursal yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahumul kitab. Ilahi bitajalli al-a'zam fi lailatin nisfi min Sya'ban al-mukarram allati yufraku fiha kullu amrin hakim. Wa as'aluka an takshif 'anna minal balai ma na'lamu wa la na'lamu ma anta bi'a'lamu innaka antal a'az al-akram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intaha. Nah, qultu, menurut saya, ini kata beliau, wa qawlu fi hadha du'a Allahumma in kunta katabtani 'indaka dan seterusnya ila akhirih, hadha huwa shawab inda tahqiq
wal muraja'ah. Nah, jadi ini udah betul. Wa fi katsirin minal kutubil masyhura al-mutadawala ziyadat al-lafzi fi ummil kitab wa huwa galtun wa la'allahu tahribun minan nusakh ya. Wa dzalika li'anna ma fi ummil kitab la yaqbalu al-muhwa wa la al-isbat kama qala ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit ummul kitab. Wa qad waradtu hadzal amr ala jumlati min masyayikhina min a'immatil hadis wal fiqh ya apa nih pasabatni alaihi. Jadi apa saya sudah memperlihatkan ini kepada beberapa guru-guru kami dari kalangan ahli hadis dan fikih, dan dia menegaskan kepada aku tentang itu. Wa qad warad jumlah min hadzal du'a min Ani bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Wa qad akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Ibnu Abi Dunya fi du'a qala ma da'akatun abudun bihadzal du'a illa was'allahu alaihi fi ma'isyati. Jadi siapa yang baca doa ini apa nih dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya tidaklah berdoa seorang hamba dengan doa ini kecuali Allah akan memberikan kelapangan dalam kehidupannya. Oh iya ya. Ya ini doa yang sering ini. Ya ini salah satu doa. Ya menurut ini Famhu ismail abisni alaihi sa'idan muwaffaqan lil khair fa innaka taqulu. Ya, saya kira ini diantara ya. Sekali lagi karena tidak mungkin banyak nih doa-doa Ma'sur alaihissalam, doa Adam alaihissalam, banyak doa-doa ini karena memang cara khusus banyak. Tapi intinya sih yang saya sampaikan tadi ini terutama berkaitan dengan pengamalan hadis-hadis dhaif. Jadi sekali lagi karena sering di masyarakat orang yang mengamalkan amalan tertentu dicap dengan segala macam penilaian hanya gara-gara kualitas sebuah hadis. Padahal di kalangan para ulama itu sudah dibahas ya, sudah dibahas panjang lebar tentang antara hadis yang sangat dhaif dengan hadis yang dhaifnya ringan masih ada kebolehan. Saya kira itu sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan membaca kitab Madza fi Sya'ban. Juga Husnul Bayan ini sebenarnya lebih ringkas lagi yang kumpulan hadis-hadisnya. Karena ini juga ahli hadis sekaligus seorang ulama sufi, banyak menguraikan. Tapi pada apa yang saya sampaikan juga sebagian ada di sini. Ya, jadi kita bermohon dengan keberkahan dari amalan kita hari ini dipenuhi hajat, terutama secara khusus dari nolak dari segala macam bahaya, khususnya bahaya wabah virus corona ini. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.